Halo teman-teman semuanya, Otniel di sini. Hari ini Otniel mau nunjukin teman-teman semua rumah di Darmo Permai Timur yang lokasinya bagus banget deh pokoknya. Dan selain lokasinya bagus, rumahnya ini juga lucu, dalamnya cantik ya. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Oke teman-teman, sebelum kita mulai lihat rumahnya atau kita melihat lingkungannya atau yang lainnya, Otniel mau ngajakin teman-teman lihat betapa dekatnya dan lokasinya bagus banget ini dengan Jalan Raya Maijen HR Muhammad. Nah, kalau lihat di situ itu harus ada jalan raya ya. Jadi dari rumah ini ke Jalan Raya Maijen HR Muhammad itu hanya sekitar satu gang aja perbedaannya, satu. Nah, setelah itu langsung Jalan Raya Maijen HR Muhammad. Jadi lokasinya ini bagus banget dan bisa dibilang cukup tengah kota ya. Ini mungkin termasuk Surabaya Barat tapi yang tengah. Nah, kalau teman-teman lihat ke arah lurus sana ya, itu adalah underpassnya Bundaran Maijen Sungkono. Jadi lokasinya bagus banget nih teman-teman. Dan ini area lingkungannya, area sekitarnya ya. Bisa untuk 2 mobil, mungkin 2,5 mobil persisnya. Tapi khusus di depan rumah ini aja karena dia ada miringnya ya. Dan di depannya ini juga ada areanya. Jadi bisa buat 3 mobil. Kalau parkir mobil depan rumah 1, ini masih cukup nih teman-teman. Jadi kelihatan ya, bisa 3 mobil. Tuh 2, 3. Oke, kita lihat rumahnya. Yang pasti rumahnya ini sudah lebih tinggi dari jalan. Kelihatan ada miringnya dikit ya. Dan ini ada untuk septic tanknya. Sudah cukup untuk 2 mobil, 2 carport untuk parkir 2 mobil di dalam sini. Sudah dapat taman mini. Dan di sini ada tandon airnya nih teman-teman. Oke. Ya, jadi sudah dapat taman mini ya. Itu ada pohon-pohonnya, nggak tahu itu pohon memang dibesarkan di situ atau gimana. Cuman ada pohonnya untuk sementara ini. Ya, dan yang pasti untuk 2 mobil cukup. Dan mungkin kita lihat desain-desain rumahnya dulu aja ya. Ini cukup cakep, depannya ini gayanya kayak American Classic. Ada penutupnya di atas itu ya. Lumayan lucu, mempercantik rumahnya. Dan di sini ada jendela yang cukup besar ya, menghadap ke kamar ini. Ini kamar pertama. Tapi kita lihat dari dalam aja deh. Nah, ini kayak area welcomingnya ya, ada tangganya sedikit. Nah, dan ya, ini lampunya downlight. Itu ada lubang dikit, perlu diperbaiki, nanti pasti diperbaiki sama owner kalau ada yang mau berminat untuk beli. Dan ini untuk MCB PLN-nya. Ya, jadi kurang lebih gitu area depan. Lumayan cakep ya. Nah, ini ada kayak tempat-tempat, jadi semacam masuk gitu ya. Ini bisa dikasih untuk tanaman biar makin cantik, atau ya mungkin buat tempat sampah atau apalah, bisa tergantung kreasi teman-teman, bisa buat macam-macam. Dan itu pagarnya bisa buka kanan kiri, jadi untuk 2 mobil ya, kelihatan banget. Oke, kita masuk. Dari tadi lama banget di bagian depan. Nah, ketika masuk kita langsung ke area foyer ini teman-teman. Nah, di area foyer ini juga cukup cakep ya, ukurannya decent, lumayan oke lah, taruh tempat duduk 2 biasanya, sama tanaman, rak sepatu, kurang lebih seperti itu. Nah, dan yang keren ini adalah area foyer ini menghadap ke void di tengah sini. Nah, ini full kaca ya, kacanya besar banget, ditaruh tanaman, ini cakep banget nih teman-teman. Nah, kita mungkin lihat dikit ya. Nah, ini area void-nya. Nah, di area void-nya itu ada lubang airnya juga. Jadi kalau ada air masuk ke sini, yang pasti langsung masuk ke dalam, ke bawah gitu ya. Nggak bakal ngenang. Oke, dan ini temboknya bertekstur. Jadi ya mungkin kelihatan kosong, tapi kalau di furnish pasti bagus banget dikasih tanaman-tanaman.
Dan ini kamar pertama di lantai 1. Ukurannya juga cukup decent ya. Oh iya, Oatmeal belum nyebutin speknya rumahnya. Untuk luas tanah rumah ini 6x21 teman-teman, 126 meter persegi ya. Nah, ini area untuk wastafel bisa taruh situ untuk cuci tangan. Dan di sebelah kanan ini ada kamar mandi. Ya, cuman lampunya mati ya. Bukan lampu mati sih, lebih tepatnya nggak ada bolamnya, jadi nggak bisa dinyalain. Dan ini area keluarganya yang cukup spacious, cukup besar. Di sebelah kiri ini ada semacam gudang mini. Nah, karena ini area bawah tangga ya, jadi di sini dimanfaatkan sebagai gudang. Langsung dikasih pintu aja, sudah rapi, sudah tersedia. Oke, lanjut speknya, dari tadi kepotong terus ya. Luas tanahnya tadi 126 meter persegi dan luas bangunannya 190 meter persegi nih teman-teman. Jadi udah cukup luas ya, cukup oke lah. Sekarang lebar 6 itu lebar yang cukup umum. Bahkan kalau di Surabaya bahkan ada lebar rumah itu 4,5, lebar 4, macam-macam ya ukurannya sekarang. Ya, dan oke, kita lihat lanjut. Ini area belakangnya. Mungkin bisa ditaruh tanaman juga di sini. Dan ini sudah ada teksturnya ya temboknya ya. Ada kamarnya, kamar mandinya asisten rumah tangga. Ini kamarnya dan sebelah kanan kamar mandinya. Untuk ruang keluarga ini sudah upcilling ya. Sudah cakep banget, kelihatan mewah. Sudah ada dapurnya. Dan kita lanjut lantai 2. Ini tangganya juga landai teman-teman. Ada kayunya ya. Jadi biar kelihatannya tambah cakep, termasuk pegangannya tangannya ini kayu nih teman-teman. Oke, kita sampai lantai 2. Kita lihat sebelah kiri dulu. Ini kamar kedua. Kalau ngomong ukurannya, ini ukurannya sangat bisa untuk dijadikan 4 kamar tidur sih teman-teman. Tinggal disekat-sekat itu aja bisa. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang berminat untuk 4 kamar, aku butuhnya 4 kamar, sebenarnya ini sangat bisa. Dan di kamar ini belakang ada area semacam balkon gitu ya, semacam untuk berjemur, untuk macam-macam bisa di sini. Gym bisa taruh sini. Kalau dikasih tangga dari bawah ke atas, ini bisa dijadikan tempat barbekyuan ya. Jadi kalau teman-teman diajak datang, bisa barbekyuan di sini, pasang tanaman, TV, nonton bareng. Wah, mantep ini. Area belakang ini lumayan cakep nih. Outnya lumayan suka. Dan di setiap kamar lantai 2 ada kamar mandinya teman-teman. Kamar mandinya cukup luas juga ya. Di lantai 2 ini rata-rata sudah ada akses untuk water heaternya, sudah pakai shower. Dan ini wastafelnya pakai tabletop gitu ya. Biasanya ini lumayan expensive kayak gitu. Bukan yang biasa yang langsung nempel tembok, tapi ada semacam tablenya itu lumayan expensive biasanya. Dan di sini bisa lihat area void tadi ya. Dan kalau tembok ini dikasihin taman yang horizontal itu teman, itu bagus itu. Jadi nempel tembok ya. Tanaman-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya jadi full hijau gitu. Keren banget. Dan ini kamar ketiga yang menghadap ke jalan utama di lantai 2. Termasuk kamar terakhir. Ini ada semacam variasi aja sih. Nah, jadi mungkin kalau mau ada udara masuk bisa dibuka aja. Dan untuk ke void itu dibuka ya. Jadi udaranya bisa lewat, seliweran, adem. Mantep pokoknya. Nggak perlu pakai AC, sudah dingin. Dan air hujan juga nggak masuk karena itu tadi ada kayak pembatasnya, railingnya ya. Dan ini kamar mandi di kamar ketiga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya rumah ini. Menurut Oatmeal penataannya sudah cukup bagus sih. Kalau mungkin mau nambah kamar, bisa tambahnya itu di lantai 1 aja. Dipikirkan gimana caranya, mestinya bisa. Tapi untuk penataannya ini udah bagus banget. Ini tangganya ini lebar banget teman-teman. Jadi kerasanya itu nyaman, naik turunnya nggak kerasa sempit. Dan lokasinya ini yang paling penting teman-teman, di daerah Darmo Permai yang dekat Jalan Raya Maijen HR Muhammad. Lokasinya itu top tier deh teman-teman.
Jadi menurut teman-teman gimana tentang rumah ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan klik loncengnya untuk notifikasi video Otniel berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Otniel @rumah-di-surabaya untuk lihat listingan-listingan Otniel lainnya. Oke, thank you for watching. Semua orang bisa punya rumah. Sekian, Otniel. Ciao.